Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, sesuai dengan judul, aku akan mereview macam-macam benang rajut agar memudahkan kalian untuk menentukan benang apa yang cocok sebelum kalian memulai proyek rajutan. Oke, aku akan mulai review karakteristik dari masing-masing benang rajut ini. Di sini aku udah nyiapin 12 macam benang rajut yang nanti akan aku bahas satu persatu. Kita mulai dari benang pertama. Di sini aku punya benang katun biasa. Mengapa aku sebut biasa? Karena benang katun ini terdiri dari beberapa jenis. Rajut pemula sangat disarankan untuk menggunakan benang ini untuk latihan, karena sifatnya yang tidak licin sehingga memudahkan perajut pemula saat berlatih. Biasanya para pemula harus belajar menjaga tension atau tegangan benang. Benang ini termasuk benang multi project karena bisa digunakan untuk berbagai jenis rajutan seperti bros, bandana, shawl, tatakan gelas, tas, sepatu, dan sebagainya. Harga benang ini termasuk ekonomis ya teman-teman. Kalian bisa mendapatkan benang ini dengan harga 10.000 hingga 13.000 per satu roll. Benang kedua ini namanya benang soft katun small ply. Masih kerabat katun dengan jenis yang berbeda. Benang ini berbahan dasar campuran serat kapas dan polyester. Benang ini lebih mengkilat dan halus jika dibandingkan dengan katun biasa. Teksturnya yang halus sangat cocok untuk proyek perlengkapan baby, misalnya topi, sweater, dan sebagainya. Selain itu, sifatnya yang jatuh juga cocok digunakan untuk ponco, shawl, ataupun bolero. Bisa kalian lihat perbedaannya. Benang soft cotton small ply teksturnya lebih halus dan lebih mengkilat. Benang ketiga yang aku punya ini masih namanya sama, yaitu soft cotton. Cuma berbeda versi karena ini versi yang lebih besar. Benang ini biasa disebut soft cotton big ply ya teman-teman. Aku akan menunjukkan perbedaan dari versi small ply dan big ply. Bisa terlihat jelas, helai benang sangat berbeda. Benang ini pernah aku gunakan untuk proyek tas rajut aku. Benang keempat yang aku punya ini namanya benang milk cotton. Benang ini sangat cocok untuk digunakan dalam proyek pembuatan kaos kaki rajut, shawl, sweater, ataupun topi kupluk. Karena teksturnya yang lembut dan sedikit tebal yang akan memberikan kesan hangat kepada tubuh kita. Untuk harga benang ini masih di atas harga katun biasa. Kalian bisa dapatkan di harga sekitar 15-25.000 per roll, tergantung merek benangnya. Benang kelima ini adalah benang rayon. Benang rayon ini terdiri dari dua jenis teman-teman. Yang pertama rayon viskos dan yang kedua rayon katun. Yang aku punya ini adalah jenis rayon viskos. Rayon viskos biasa disebut sutra buatan karena kelembutan dan kehalusannya. Benang ini tidak terbuat dari serat sintetis, melainkan dari serat kayu yang memiliki kadar selulosa tinggi. Sifatnya halus, ringan, dingin, dan jatuh saat digunakan untuk membuat baju. Kita lanjut teman-teman, benang yang keenam ini jenis polyester.
Polyester sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang aku review saat ini adalah polyester D18. Benang ini sangat cocok digunakan untuk membuat tas, dompet, bros, sepatu, dan proyek lain yang membutuhkan sifat kaku. Benang ini termasuk benang yang paling sering digunakan oleh prajurit Nusantara. Kalian juga bisa dapatkan dengan harga kisaran 11.000 hingga 15.000. Nah, yang ketujuh ini masih sama polyester. Seperti yang aku tadi bilang, polyester terdiri dari beberapa jenis. Kali ini adalah polyester D27. Yang membedakan D27 dan D18 adalah ketebalan pelai benangnya, teman-teman. Untuk kegunaannya pun sama seperti polyester D18, kalian bisa membuat project, tas, dompet, atau sepatu. Untuk memotong benang polyester, kalian harus menggunakan korek api ya, teman-teman. Benang ke-8 yang aku punya masih jenis polyester, tapi bisa kalian perhatikan, dalam satu gulungan benang ini terdapat berbagai macam warna. Nah, benang ini biasa kita sebut benang sembur, karena dalam satu roll ada berbagai macam warna. Benang sembur ini paling cantik saat kita gunakan untuk proyek dompet. Itu akan menghasilkan motif warna-warni yang sangat indah. Selanjutnya yang ke-9, aku punya benang nilon. Dari segi tekstur, benang ini mirip dengan polyester, namun dia sedikit lebih kaku dan licin. Benang nilon ini juga tersedia dalam berbagai ukuran, yaitu D12, 18, 27, dan 30. Semakin besar angkanya, berarti semakin besar pula helai benangnya. Karena karakteristik yang kaku, maka proyek yang cocok untuk benang ini adalah tas, sepatu, dompet, dan sejenisnya. Nah, benang ke-10 yang aku punya ini sedikit berbeda, teman-teman. Namanya t-shirt yarn. Benang yang terbuat dari potongan panjang bahan kaos ini dikenal dengan sebutan tarn. Awalnya di dalam negeri, benang ini kurang memiliki nilai ekonomis. Namun kebelakangan, benang ini sering kita pakai untuk proyek rajutan. Teksturnya yang lentur dan halus. Kisaran harga benang ini kalian bisa dapatkan di harga 20-30 ribu per satu roll. Nah, benang yang ke-11 ini adalah benang beludru atau benang velvet. Ini belum lama aku dapatkan dari kawan sebagai hadiah. Ini pertama kalinya aku mengenal benang rajut dengan karakteristik beludru. Tentunya aku belum pernah mencoba membuat proyek rajutan dengan benang ini. Cuma aku dapat info dari kawan bahwa benang ini sangat cocok jika digunakan untuk membuat scrunchies atau kunciran. Nah, benang terakhir yang aku punya ini adalah benang akrilik. Benang ini sangat familiar bagi masyarakat Indonesia dan sudah digunakan selama puluhan tahun. Sifatnya hangat, berbulu, dan pilihan warnanya cerah. Benang ini sangat cocok digunakan untuk membuat baju boneka, alas vas bunga, tas, dan sebagainya. Tetapi di sini aku tidak sarankan untuk kalian menggunakan benang ini dalam proyek pembuatan pakaian seperti sweater, shawl, atau apapun, karena akan membuat penggunanya merasa gatal saat dikenakan, karena teksturnya yang sedikit lebih kasar dan berbulu.
Selesai sudah review macam-macam benang rajut. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like dan komen. Bye.